Ku kenakan kacamata iman untuk temukan kehendak Tuhan dalam hening dan bening, agar hidupku Tuhan bimbing. Selamat siang. Saya ini mewakili teman-teman katekis Paroki Santo Bartolomeus. Itu diberi kesempatan untuk memberikan wawasan terkait dengan syahadat para rasul, khususnya terkait dengan ungkapan aku percaya akan Roh Kudus. Nah, aku percaya akan Roh Kudus itu bayangan kita sebagai umat pada umumnya itu kan tidak mudah. Betul. Ya. Kalau Bapa kita sering mendengar penggambarannya dalam kitab suci. Kalau Yesus jelas ya dalam Injil dengan seluruh sabda dan karyanya. Nah, Roh Kudus ini sejauh yang umat pahami kan baru bisa dikenal melalui peristiwa Pentakosta itu. Betul, lalu penggambaran api yang turun atas para rasul, lalu para rasul itu bisa berkata-kata yang bisa dimengerti oleh kalayak yang tidak sebahasa dengan para rasul. Nah itulah makanya bisa memunculkan pertanyaan, apakah memang demikian buah karya Roh Kudus, dan kenapa Roh Kudus digambarkan sebagai nyala-nyala api. Ya, sekitar itulah Romo itu. Itu pertanyaan yang pertama kali spontan muncul di antara teman-teman, mungkin juga di antara umat gitu. Jadi begini Mas Benowo ya, kalau kita memulainya dari kredo, dan itu kita mesti pahami bahwa penyebutan atau ungkapan aku percaya akan Roh Kudus itu harus dilihat dari keseluruhan. Dari mulai yang pertama, ya aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kemudian aku percaya akan Yesus Kristus dengan segala macam itu atribut-atribut yang ada. Dan yang ketiga adalah aku percaya akan Roh Kudus. Dan ini berarti apa? Ini sebetulnya adalah sebuah struktur yang trinitaris, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat dalam sejarahnya, atau kita selalu ingat juga pada waktu malam Paskah, ya, ini kan sebenarnya diungkapkan persis kapan? Persis pada waktu ada upacara liturgi baptis. Maka dengan demikian sebetulnya kredo adalah ungkapan iman kita akan Triniter, ya Allah yang Allah Tritunggal itu, yang terungkap, yang terwujud dalam pembaptisan. Sebetulnya itu. Jadi dengan demikian kalau kita berbicara hanya Roh Kudus, ini sebetulnya harus disadari bahwa sebetulnya ini merupakan sebuah kesatuan Tritunggal Maha Kudus sebagai ungkapan, maka ungkapan iman pribadi. Maka kredo, saya percaya, bukan kami percaya, saya percaya. Dan ini terjadi secara formal pada waktu kita dibaptis. Nah ini. Nah kemudian kalau kita melihat ya Roh Kudus di dalam kitab suci itu memang kalau kita melihat misalkan Injil Lukas, ya, Injil Lukas itu memang di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus yang dinaungi Roh Kudus, Yesus yang dibimbing oleh Roh Kudus ke padang gurun dan seterusnya. Di dalam Injil Lukas, Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu diberikan kepada umat beriman. Inilah yang akan menerima, yang akan menemani gereja sampai kesudahannya. Ya, ini kalau dari perspektif, kalau kita melihat tadi Pentakosta yang disebut adalah gambaran dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu persis Pentakosta itu adalah Roh Kudus turun atas para rasul dan terus membimbing gereja
Sementara kalau kita membaca Injil Lukas, Roh Kudus itu ada pada Yesus. Nah, di sini memang ada sedikit pergeseran sesuai dengan gambaran Lukas itu, di mana mau digambarkan ketika Yesus hidup, Roh Kudus ada pada Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah diangkat ke surga, Roh Kudus itulah yang diberikan kepada para rasul untuk mendampingi gerejanya sampai akhir zaman. Sama dengan Injil Yohanes mengatakan juga, aku akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka ketika Yesus tidak ada, Roh Kudus itulah yang menemani atau yang mendampingi gereja sampai akhir zaman, seperti itu. Nah, ini mungkin yang pertama boleh dikatakan. Lalu apakah itu kemudian kalau disebutkan oleh Romo tadi bahwa credo artinya aku percaya, berarti kan ketika umat atau saya sebagai umat mengatakan aku percayakan Roh Kudus, itu tidak sekedar ucapan kan? Ya. Nah, tentu mungkin Romo bisa menjelaskan apa sih sebetulnya konsekuensi atau implikasi dari umat yang secara pribadi mengatakan aku percaya akan Roh Kudus gitu, Romo. Ya, sekali lagi ini kaitannya sebetulnya dengan apa ya, dengan awal tadi yang saya katakan trinitaris ya, Tritunggal yang tidak pernah bisa dipisahkan sebetulnya. Tapi ya sama saja karena itu satu ya, maka kita bisa juga mengatakan kalau kita mengatakan aku percayakan Roh Kudus sama dengan aku percayakan Yesus Kristus ya, Putra yang tunggal dan seterusnya, aku percayakan Allah Bapa. Apa konsekuensinya? Saya kira konsekuensinya jelas bahwa kita itu diajak untuk hidup sebagai murid-murid Yesus, mengikuti Kristus. Ya. Tadi disertai menurut. Iya, dan begitu di dalam sakramen baptis kita menerima Roh Kudus, ada kepenuhan di dalam penguatan juga kita menerima Roh Kudus dan seterusnya. Dengan demikian sebetulnya hidup orang Kristen adalah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ya ini, maka mestinya kita mendengarkan seperti itu, ya ini tidak selalu mudah. Ya, mungkin ya kalau kita mau secara praktis ya. Kalau kita mau hidup seperti murid Kristus, ya kita bisa melihat saja apa yang diajarkan oleh gereja untuk hidup, untuk bagaimana kita harus hidup kan sebetulnya pada dasarnya menjadi orang Kristen kan mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus itu macam apa? Ada di dalam kitab suci. Ya, tetapi kitab suci ini kan sebetulnya lalu sudah dijabarkan lagi dengan berbagai macam rumusan-rumusan, ajaran yang lebih konkret, ajaran-ajaran gereja, ya, 5 perintah gereja, 10 perintah Allah dan macam-macam. Itu kan ada detail-detailnya. Kalau kita mau mengikuti itu, ya itu sebetulnya yang dimaksudkan hidup Kristiani yang baik. Lalu ada juga yang menanyakan di antara teman-teman itu begini. Kalau kita mengatakan aku percaya akan Roh Kudus tetapi kemudian tidak percaya sama Roh Kudus, apakah itu kemudian berimplikasi atau berkonsekuensi pada yang disebut oleh Yesus itu dosa melawan Roh Kudus atau bagaimana, Romo? Ada yang bertanya begitu, aku percaya akan Roh Kudus, nah kalau nggak percaya, nah gitu. Padahal orang Katolik. Ya, ini saya kira memang agak sedikit aneh ya, lucu karena persis ini saya katakan tadi, iman Kristiani kita itu adalah Tritunggal kepada Allah yang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, seperti ini ya. Saya kira menjadi aneh kalau hanya percaya kepada Bapa dan Putra tetapi Roh Kudusnya tidak percaya. Ini bagi saya iman Kristiani yang tidak utuh ya, belum utuh seperti itu ya. Ya mungkin ada tapi ya ini yang jelas tidak utuh, itu saja yang bisa dikatakan ya, seperti itu. Oke. Lalu ada juga yang mengaitkan apakah Roh Kudus yang turun atas para rasul seperti yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul bab 2 itu ya, Pantekosta ya. Apakah kalau untuk konteks sekarang itu bisa dialami oleh umat dalam arti misalnya seperti saya ajukan di situ, misalnya seseorang yang seperti mendapat insight atau
pencerahan ketika dia dalam kesulitan, ada semacam wang gitu pun loh. Misalnya yang saya alami misalnya waktu ujian, ujian saya mendapat pertanyaan dari penguji yang begitu sulit, tapi entah bagaimana kok saya bisa menjawab dan jawaban saya itu benar dan saya sendiri heran kok aku tadi bisa ngomong begitu sampai ke penuturan yang logis dan runtut. Padahal saya nggak ada persiapan. Apakah hal-hal seperti itu bisa dikategorikan secara pribadi ya Romo ya? Itu sebagai berkat karunia Roh Kudus atau mungkin juga dalam sabta kurnia Roh Kudus itu sebetulnya yang disebut roh pengetahuan seperti itu atau bagaimana Romo? Iya, yang jelas pertama menurut saya kita tidak bisa membatasi karya Roh Kudus hanya di sini saja. Artinya roh itu bisa berkarya dimanapun dengan cara apapun juga. Ya. Jadi pengalamannya tadi Mas Benowo katakan bisa saja itu adalah roh, bisa saja ya. Tetapi juga mungkin saja nggak tahu tiba-tiba muncul seperti itu kan bisa tiba-tiba saya ingat sesuatu itu bisa saja ya. Saya kira kalau kita mencoba merumuskannya dalam hal-hal yang sangat konkret praktis seperti itu ya tidak selalu mudah untuk menentukan ini karya roh atau bukan. Mungkin kita bisa melihat kalau berdasarkan surat Galatia itu yang dikatakan ya buah-buah roh itu apa saja. Kita melihat saja dari buah-buahnya. Buah-buah roh adalah damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Ketika itu ada, lalu mungkin kita boleh mengatakan ya ini ada Roh Kudus di sini. Ya. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam hal-hal yang sangat konkret begitu, saya tidak berani mengatakan iya, tetapi juga nggak berani mengatakan tidak. Roh itu bisa berkarya kepada seperti roh itu seperti angin ya, bertiup kemana dia mau, itu seperti itu. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Iya, bahkan dalam usaha untuk mungkin terlalu mengkonkretkan pengaruh Roh Kudus itu ada yang mengaitkan dengan itu keduten. Ya. Ya kan ada itu teman yang apakah semacam itu ya, tanda-tanda peringatan atau tuntunan Roh Kudus. Katanya kalau keduten kaki kanan boleh kamu melangkah melanjutkan perjalananmu, kalau yang kaki kiri berarti kamu jangan. Kayak begitu itu kan. Ya itu mungkin ada orang yang seperti itu. Kembali lagi kita tidak pernah bisa mengatakan iya dan tidaknya sebetulnya. Tapi apakah memang harus perlu seperti itu toh? Mau berjalan harus memperhatikan keduten apa tidak seperti itu. Ya toh ini saya kira yang sulit kalau ketika masuk dalam detail-detail yang seperti itu.